天元はうつつに干渉しないが、拒絶されているのは私たちではなく。帰るのか、宿儺の器。Saat semua orang masih terkejut dengan kemunculan Tengen, Yuki mempertanyakan alasan mengapa Tengen tidak menyapanya dalam pertemuan ini. Tengen menjawab bahwa ini bukanlah kali pertama mereka bertemu. Yuki kemudian menanyakan alasan ditutupnya makam koridor bintang. Tengen menjelaskan bahwa karena ia tidak dapat melihat isi hati manusia, ia sempat khawatir Yuki berpihak pada Kenjaku, sebuah entitas yang mampu berpindah-pindah tubuh. Dahulu ia dikenal sebagai Noritoshi Kamo, dan kini menghuni tubuh Suguru Geto. Di tengah percakapan serius tersebut, Yuji tiba-tiba memotong dengan bertanya mengapa penampilan Tengen terlihat begitu aneh. Megumi hanya bisa membatin bahwa Yuji memang punya nyali besar untuk menanyakan hal seperti itu. Tengen lalu menjelaskan bahwa teknik kutukannya memberinya keabadian, namun tidak menghentikan penuaan. 11 tahun lalu, Star Plasma Vessel yang baru gagal muncul. Akibatnya, proses penuaan Tengen semakin cepat. Kesadarannya sebagai individu pun perlahan memudar, hingga akhirnya ia berevolusi dan menyatu dengan dunia itu sendiri. Mendengar penjelasan tersebut, Megumi dan Yuta langsung menanyakan tujuan Kenjaku serta cara membebaskan Gojo dari Prison Realm. Tengen bersedia memberikan informasi, tetapi dengan satu syarat. Setidaknya 2 dari 3 penyihir tingkat khusus yang hadir saat ini harus tinggal di makam untuk menjadi penjaganya. Sebelum itu, Tengen mengungkap tujuan Kenjaku. Ia ingin memaksa seluruh penduduk Jepang untuk berevolusi. Hal ini tidak mungkin dilakukan hanya dengan teknik Idol Transfiguration milik Mahito, karena membutuhkan energi kutukan dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, Kenjaku memilih cara lain, menggabungkan Tengen dengan seluruh umat manusia. Sejak berevolusi, Tengen memang mampu menyatu dengan seseorang meski bukan Star Plasma Vessel. Manusia yang bergabung dengannya akan berubah menjadi entitas yang melampaui penyihir, berada di antara dunia nyata dan tidak nyata. Saat ini, Tengen masih bisa mempertahankan kendali dirinya berkat teknik penghalang. Namun jika umat manusia mencapai bentuk tersebut, dunia akan berakhir. Batas antar individu akan lenyap, dan kekotoran dari jutaan manusia akan menenggelamkan bumi, seperti yang terjadi di Tokyo, tetapi dalam skala global. Di sisi lain, Tengen juga tidak mampu sepenuhnya menolak proses penggabungan ini. Ia kini lebih dekat menjadi roh kutukan daripada manusia, sehingga sangat rentan terhadap teknik manipulasi roh kutukan. Chuling Game sendiri adalah ritual untuk mempersiapkan umat manusia menuju penggabungan tersebut. Dengan energi kutukan para pemain serta sistem penghalangnya, semua orang dapat dipaksa menyeberang ke sisi yang lain. Kenjaku bahkan membentuk ikatan sumpah, Binding Vow, agar rencananya berjalan mulus. Salah satunya adalah ia tidak bertindak sebagai Game Master dari Chuling Game. Dengan begitu, meski Kenjaku dibunuh, permainan tetap tidak akan berhenti. Chuling Game hanya akan berakhir jika seluruh pemainnya mati. Selain itu, terdapat aturan khusus yang mencegah ritual ini dihentikan secara paksa. Karena kondisi tersebut, pilihan terbaik bagi Yuji dan kawan-kawan adalah mengumpulkan 100 poin untuk menambahkan aturan baru, agar Sumiki dan para peserta lain yang tidak ingin terlibat bisa keluar dari permainan. Tentu saja, membebaskan Gojo juga menjadi prioritas utama. Sebelum menjelaskan caranya, Tengen meminta kelompok itu menentukan siapa yang akan tinggal untuk menjaganya. Yuki dan Choso pun menawarkan diri. Choso tahu Yuji akan membutuhkan bantuan Yuta atau Yuki di medan pertempuran, dan ia juga ingin bisa melindungi adik-adiknya jika Kenjaku menyerang Tengen. Sementara itu, Yuki masih memiliki urusan yang belum selesai dengan Tengen, sehingga ia memilih tetap tinggal. Yuta akhirnya menyetujui keputusan tersebut, karena ia ingin terus bersama rekan-rekannya yang lain. Setelah kesepakatan tercapai, Tengen memperlihatkan sisi belakang Prison Realm, sebuah objek kutukan tingkat khusus yang dibutuhkan untuk membuka segel Gojo. Benda ini berfungsi sebagai pintu belakang Prison Realm, yang sebelumnya disembunyikan oleh Tengen. Namun, Kenjaku telah menemukan pintu depannya dan kini sepenuhnya menguasai Prison Realm. Untuk membuka pintu belakang tersebut, dibutuhkan senjata kutukan yang mampu meniadakan teknik kutukan, seperti Inverted Spear of Heaven atau Black Rope. Sayangnya,
Kedua senjata itu telah hilang dalam pertempuran melawan Gojo. Yuta bahkan pernah mencarinya bersama Miguel hingga ke Afrika, tetapi tetap tidak menemukannya. Meski begitu, masih ada satu cara lain. 1000 tahun yang lalu, pernah ada seorang penyihir wanita yang menyebut dirinya sebagai malaikat. Ia memiliki teknik kutukan yang mampu menghapus teknik kutukan lain. Namanya adalah Hana Kurusu, dan kini ia telah bereinkarnasi sebagai salah satu pemain dalam Chuling Game. Megumi terkejut mendengar bahwa Hana Kurusu memiliki kemampuan untuk memadamkan teknik kutukan. Tengen kembali menegaskan bahwa teknik milik Angel, atau Hana Kurusu, sangat penting untuk membuka sisi belakang Prison Realm. Ketika Megumi bertanya tentang keberadaannya, Tengen hanya mengetahui bahwa Angel berada di salah satu koloni di sisi timur Tokyo. Terdapat 10 koloni yang dihubungkan oleh penghalang, membentuk garis panjang di seluruh Jepang. Garis penghalang inilah yang akan menyatukan semua orang di Jepang dengan Tengen dan membawa mereka ke sisi lain. Hokkaido tidak termasuk dalam sistem ini karena telah ditetapkan sebagai wilayah suci. Gagasan untuk mengembangkan umat manusia dengan cara menyatukan mereka ke dalam kondisi Tengen saat ini memang terdengar rumit dan berlebihan. Namun untuk menunjukkan betapa seriusnya situasi ini, Tengen mengungkapkan bahwa sebuah kutukan telah menimpa setiap orang di Jepang sebagai persiapan menuju penyatuan tersebut. Menurut perhitungannya, ritual ini hanya membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk selesai. Setelah itu, kelompok tersebut mulai membahas aturan-aturan Chuling Game. Aturan pertama menyatakan bahwa setiap pemain harus mendeklarasikan partisipasinya dalam waktu 19 hari. Saat ini menunjukkan pukul 9 pagi, tanggal 9 November. Sementara itu, seluruh pemain terbangun sekitar tengah malam pada 31 Oktober. Artinya, Sumiki hanya memiliki waktu sekitar 10 hari 15 jam untuk bergabung. Jika ia gagal melakukannya, teknik kutukannya akan dihapus. Maki sebelumnya telah membicarakan aturan ini dengan Shoko Ieiri. Shoko meyakini bahwa penghapusan teknik kutukan tersebut bukan dilakukan melalui idol transfiguration atau ikatan sumpah, melainkan dengan memanipulasi otak penggunanya, sesuatu yang hampir pasti akan membunuh mereka. Jika tidak demikian, semua orang tentu bisa memilih untuk menolak ikut serta. Ini berarti Maki dan orang-orang yang tidak memiliki teknik kutukan tidak berada dalam bahaya. Aturan ketiga menyebutkan bahwa siapapun yang memasuki koloni setelah permainan dimulai akan dianggap sebagai peserta resmi. Warga sipil yang sudah berada di dalam penghalang diberi satu kesempatan untuk keluar, dan tidak ada larangan untuk keluar masuk koloni. Di awal permainan, para pemain bahkan diberi tujuan untuk keluar dari penghalang agar mereka merasa masuk kembali secara sukarela. Hal ini memperkuat kekuatan penghalang karena terikat oleh ikatan sumpah. Aturan keempat. Pemain memperoleh poin dengan membunuh pemain lain. Aturan kelima, nilai poin tiap pemain ditentukan oleh Game Master. Umumnya, seorang penyihir bernilai 5 poin, sedangkan non-penyihir bernilai 1 poin. Megumi pun bertanya tentang siapa sebenarnya Game Master itu. Tengen menjelaskan bahwa setiap pemain diberi Shikigami bernama Kogane, yang berfungsi sebagai antarmuka permainan. Sementara Game Master sendiri adalah sebuah sistem yang mengendalikan keseluruhan mekanisme tersebut. Penjelasan ini justru membuat Yuji semakin bingung, dengan ekspresi wajah yang terlihat kocak. Aturan ke-6 menyatakan bahwa pemain dapat menggunakan 100 poin untuk menambahkan aturan baru. Aturan yang sudah ada tidak bisa dihapus, tetapi aturan tambahan dapat dibuat sebagai cara untuk membalikan keadaan. Aturan ketujuh menyatakan bahwa Game Master wajib menerima aturan baru selama tidak memengaruhi jalannya permainan dalam jangka panjang. Tengen menegaskan bahwa aturan ini tidak berat sebelah. Bahkan Kenjaku pun tidak mendapatkan perlakuan khusus. Karena itu, Chuling Game dapat dianggap sebagai permainan yang adil. Aturan ke-8 berbunyi, jika skor seorang pemain tidak berubah selama 19 hari, maka teknik kutukannya akan dihapus. Mendengar hal ini, Yuji merasa cemas karena itu berarti ia mungkin harus kembali membunuh orang. Namun, Megumi mengaku memiliki beberapa ide untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah seluruh informasi dirasa cukup jelas, Maki mulai membagi peran. Yuki dan Choso tetap tinggal di makam koridor bintang untuk menjaga Master Tengen.
Maki sendiri akan kembali ke klan Zenin untuk mengambil senjata kutukan. Setelah Gojo disegel, klan Zenin dan Kamo telah mengambil seluruh senjata dari gudang sekolah Jujutsu. Karena kini Megumi adalah kepala klan Zenin, Maki berhak mengambil kembali senjata-senjata tersebut. Ia juga berencana mengunjungi bengkel Juzokumiya sebelum merekrut Panda. Sementara itu, Yuta akan memasuki Chuling Game lebih dulu untuk mengumpulkan informasi sebelum Sumiki dan peserta lainnya ikut serta. Ia akan bergerak sendirian dan menghindari koloni terdekat agar tidak menimbulkan korban. Namun, kemungkinan besar ia akan terputus dari komunikasi karena penghalang mengganggu sinyal ponsel. Situasi ini menjadi masalah tersendiri, mengingat Yuta pernah mengatakan bahwa ia akan membunuh Yuji jika Sukuna kembali muncul. Megumi menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa Yuta memang bisa melakukannya jika keadaan sudah terlambat. Namun Yuji menegaskan bahwa ia ingin mencegah hal itu sejak awal. Di sisi lain, Yuji dan Megumi mendapat tugas untuk mencari dan merekrut Kinji Hakari. Hakari adalah murid tahun ketiga yang sedang diskors dan terkenal modi, dengan perubahan suasana hati yang drastis. Meski begitu, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Bahkan Yuta pernah berkata bahwa jika Hakari sedang marah, kekuatannya bisa melampaui dirinya. Maki memang tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan itu, tetapi ia tetap menekankan betapa pentingnya merekrut Hakari. Sebelum berpisah, Yuji mengucapkan terima kasih kepada Choso. Choso hanya membalas dengan meminta Yuji agar tidak mati, sambil menahan tangis saat melihat adiknya pergi. Sementara itu, di sebuah klub komedi bernama Public Stand, para penonton tampak bosan dengan pertunjukan komedi yang terasa garing. Fumihiko Takaba, seorang komedian gagal berusia 35 tahun, kembali gagal memancing tawa. Seorang temannya menyarankan agar ia berhenti saja karena dianggap tidak lucu, dan sebaiknya mencari jalan hidup lain, terlebih kondisi Tokyo sedang kacau. Namun, rekan lainnya bernama Ken berkata bahwa selalu ada dua tipe komedian yang dicari. Pertama, mereka yang benar-benar lucu. Kedua, mereka yang benar-benar percaya bahwa dirinya lucu. Ken pun bertanya, kalau kamu, Takaba, termasuk yang mana? Awalnya Takaba menjawab 50-50. Namun, ia merasakan dorongan aneh dan mengubah jawabannya menjadi 70-30. Tanpa disadari, Fumihiko Takaba bukanlah komedian biasa. Ia adalah salah satu pemain dalam Chuling Game. Kini, cerita beralih ke sebuah kilas balik. Beberapa waktu setelah Panda diciptakan, Masamichi Yaga pernah ditahan di sebuah sel dengan kedua tangannya terikat jimat. Ia diinterogasi oleh Gakuganji atas perintah para petinggi. Secara normal, mayat terkutuk memang dapat bergerak sendiri, tetapi tetap membutuhkan energi kutukan dari penggunanya sebagai sumber tenaga. Panda berbeda, ia mampu menghasilkan energi kutukannya sendiri. Para petinggi pun ketakutan bahwa Masamichi bisa menciptakan pasukan mayat terkutuk yang sepenuhnya mandiri. Bahkan, mereka sempat mempertimbangkan untuk memberinya status special grade dengan penahanan tanpa batas waktu. Ketika Gakuganji bertanya bagaimana Panda diciptakan, Masamichi tetap bersikeras bahwa ia tidak mengetahuinya. Kini Masamichi hidup dalam pelarian, bersembunyi di dalam hutan bersama salah satu bonekanya. Boneka itu bisa berbicara, memanggil Masamichi, dan mengatakan bahwa semua orang mengkhawatirkannya karena ia terlihat murung. Boneka itu juga mengaku telah menyarankan teman-temannya untuk menghibur Masamichi, lalu dengan bangga bertanya, "Bukankah aku jenius?" Masamichi hanya mengelus boneka tersebut dan menjawab pelan bahwa ia tidak akan bisa pulang dalam waktu dekat. Masamichi menambahkan bahwa Master Tengen melindungi hutan tempat mereka bersembunyi, dan ibunya akan datang menjenguknya. Ia kemudian membuka sebuah pintu kecil di bawah pohon. Di dalamnya terdapat banyak mayat terkutuk kecil yang mandiri dan tidak berbahaya. Mereka mampu bertahan hidup tanpa Masamichi, namun tetap akan mengatakan bahwa mereka merindukannya. Di sekolah Jujutsu, Panda akhirnya berhasil ditangkap dan dijadikan umpan untuk memancing Masamichi keluar. Namun, Kusakabe kemudian membebaskan Panda dengan pedangnya. Ia melakukannya sebagai balas budi kepada Masamichi, tetapi meminta Panda untuk tidak membocorkan bahwa dirinya adalah orang yang membantu. Dahulu,
Masamichi pernah menciptakan maya terkutuk independen dengan menggunakan informasi jiwa keponakan Kusakabe. Ibu dari anak tersebut sangat bergantung pada putranya, hingga ia lumpuh setelah sang anak meninggal dunia. Ketika boneka itu dipertemukan kembali dengan ibunya, ia bertanya polos, "Apakah wanita itu ibuku? Bukankah aku jenius?" Wanita tersebut langsung mengenali cara bicara dan kebiasaan anaknya. Seketika ia bangkit dari kursi rodanya dan memeluk boneka itu sambil memanggil nama, Takeru. Namun Masamichi tidak bisa membiarkan Takeru tinggal bersama ibunya. Saat itu panda belum ada, dan rahasia tentang maya terkutuk mandiri tidak boleh bocor. Kusakabe pun mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada Masamichi atas apa yang telah ia lakukan demi keluarganya. Kembali ke masa kini, Masamichi akhirnya ditemukan oleh seorang penyihir bertopeng dengan bekas luka di matanya, seorang bawahan para petinggi. Penyihir itu menanyakan tujuan Masamichi bepergian tanpa membawa maya terkutuk. Masamichi hanya menjawab singkat bahwa ia akan menemui putranya. Penyihir tersebut menegaskan bahwa Masamichi telah divonis hukuman mati, dan satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan mengungkap rahasia pembuatan maya terkutuk independen. Masamichi justru meremehkan mereka, menyindir bahwa mereka baru berani menekannya sekarang setelah Gojo Satoru tidak ada. Tak lama kemudian, Gakuganji muncul dari balik bayangan sambil membawa gitarnya. Ia menyerang Masamichi, memberikan luka fatal berbentuk huruf X di dadanya. Darah Masamichi membasahi dinding tempat tubuhnya bersandar. Gakuganji lalu memerintahkan penyihir bawahan itu pergi, menyisakan mereka berdua. Dengan sisa napasnya, Masamichi justru mulai menjelaskan cara menciptakan maya terkutuk independen. Informasi jiwa dapat diturunkan dari informasi fisik, lalu dimasukkan ke dalam inti maya terkutuk. Inti tersebut harus berisi 3 jiwa yang sangat cocok satu sama lain dan terus saling mengamati. Dengan cara ini, jiwa-jiwa tersebut akan menjadi stabil, menumbuhkan kesadaran diri, dan mampu menghasilkan energi kutukan secara mandiri. Saat Masamichi menjelaskan hal itu, panda berlari menghampirinya untuk menolong. Gakuganji kebingungan, mengapa Masamichi baru mau mengungkapkan rahasia itu sekarang? Masamichi menjawab singkat bahwa itu adalah kutukan yang ia wariskan kepada Gakuganji. Panda datang terlambat. Ia hanya bisa menyaksikan kematian ayahnya sambil memanggil namanya. Gakuganji menjatuhkan senjatanya yang telah patah, bersiap jika panda menyerang untuk membalas dendam. Namun panda tidak melakukan apapun. Ia hanya berjalan melewati Gakuganji menuju Masamichi, tanpa menoleh sedikit pun. Ketika ditanya mengapa ia tidak membalas dendam, panda menjawab bahwa ia bukan manusia, sehingga tidak terikat pada perilaku manusia. Ia memahami bahwa Gakuganji memiliki hubungan dekat dengan Masamichi dan hanya menjalankan perintah dari atasan. Meski begitu, panda tetap menangis atas kepergian ayahnya dan berkata, agar Gakuganji tidak pernah melupakan tangisan panda. Di bawah cahaya lampu jalan, terlihat sekawanan ngengat beterbangan. Salah satunya mati terbakar karena terbang terlalu dekat dengan sumber cahaya, sebuah simbol bahwa ambisi yang terlalu tinggi dapat menghancurkan diri sendiri, seperti mereka yang terbang terlalu dekat dengan matahari.